Ini yuk saya kasih buku ya. Ya, kasih jalan adik-adiknya. Buku ya. Oke, anak kecil itu. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti kegiatan kampanye calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Penjaringan, Jakarta Utara. Di momen itu, Gibran meminta anak-anak naik ke atas panggung dan membagikan buku dan susu. Bapak Ibu ini cepat-cepat aja ya, karena sudah masuk hari. Pokoknya nanti anak-anak jangan lupa susunya, nanti sembako akan dibagikan oleh panitia. Itu kok anak-anak, ibu-ibu jangan hujan-hujan ya. Pokoknya nanti tertib, semuanya dapat ya. Sehat semua, sehat semua. Makasih. Ini yang anak-anak merapat sini yuk, saya kasih buku. Menurut KPAI, apa yang dilakukan Gibran itu adalah pelanggaran. Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan seluruh tim pemenangan nasional dan tim kampanye nasional, termasuk tim dari Prabowo Gibran, untuk menyepakati komitmen bersama tentang pemilu ramah anak. Namun, usai mengetahui kasus di atas, KPAI memberi peringatan kepada TKN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 agar lebih serius dalam melindungi anak dan mencegah penyalahgunaan anak dalam masa pemilihan presiden 2024, khususnya selama masa kampanye. Baik pelibatan anak atau sama dengan penyalahgunaan anak oleh internal partai politik Capres-Cawapres maupun pelibatan anak oleh simpatisan Capres-Cawapres. KPAI menegaskan agar TKN Prabowo Gibran lebih serius dan intens untuk membangun standar operasional kampanye yang lebih peka pada potensi penyalahgunaan anak dan pelanggaran anak. Aturan kampanye yang melibatkan anak itu sendiri termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. TKN seharusnya memfasilitasi simpatisan yang membawa anak dengan fasilitas terpisah yang lebih ramah anak agar anak-anak tersebut tidak tergabung dalam kerumunan orang dewasa dalam rapat umum atau yang sejenisnya. Ia berharap agar TKN Prabowo Gibran dapat selalu mengedukasi konstituen dengan cara-cara yang kreatif agar anak-anak tidak terlibat selama masa kampanye, khususnya dalam acara rapat umum atau pertemuan besar lainnya. Bukan hanya itu saja, Cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka terhitung blunder sebanyak 4 kali saat kampanye ke Jakarta dan Tangerang. Seperti diketahui, Gibran melakukan kampanye pada hari Minggu dan Senin, 3 dan 4 Desember 2023. Kota yang menjadi tujuan kampanye Cawapres Koalisi Indonesia Maju ini adalah Tangerang dan Jakarta. Akan tetapi, pada sekali kampanye tersebut, Gibran terhitung 4 kali membuat blunder. Blunder pertama, yakni dengan bagi-bagi susu di CFD. Gibran didampingi oleh istrinya Selfie datang ke CFD di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat untuk membagikan susu gratis. Pembagian susu gratis itu diklaim sebagai sosialisasi visi misi Ganjar Gibran tentang pemberian makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Mas, CFD bukan nggak boleh buat politik, Mas. Iya, Mas. Kan CFD nggak boleh berpolitik. Kan tanpa APK, ini kosong, ya. Dan kita kan nggak ini apa melakukan pengajaran untuk apa, coblosan atau apa kan. Tadi ada yang aksi Di Twitter, beberapa ibu berdiskusi tentang pemberian gula untuk mengatasi stunting. Bukan rahasia umum lagi jika kebanyakan minum berlabel susu di tanah air mengandung banyak sekali gula. Blunder kedua berkaitan dengan salah sebut asam folat dengan asam sulfat. Blunder ini disampaikan Gibran saat memaparkan tujuan Indonesia Emas 2024 dalam sebuah acara di diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan. Dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi nggak? Lalu ketika hamil harus dicek, dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya tinggi badannya oke enggak. Masih di acara yang sama, Gibran juga mendapatkan sorotan karena dianggap emoh diskusi dan mengatakan ngantuk ingin pulang. Dari video yang beredar, hal itu juga disampaikan Gibran pada acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan. Intinya itu sih teman-teman, nanti saya minta masukan ya. Pengen apa? Pengen ngasih masukan apa, tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian ya. Jadi jangan kayak tanya jawab terus saya suruh ngasih solusi. Kalian yang lebih pintar dari saya, kalian yang ngasih solusi juga. Itu ya teman-teman semua ya.
sambil makan nggak apa-apa loh, bener. Kita santai. Saya juga model orang yang nggak suka ini orasi, yel-yel, pilih nomor ini, pilih nomor itu, enggak. Kita ingin jadi pendengar aja, kalian ngasih masukan, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Ya, makasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, saya nanti minta masukannya kalau mau ngasih masukan apa. Tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian. Jangan tanya jawab terus saya yang ngasih solusi. Kalian lebih pintar dari saya. Pernyataan Gibran ini juga dikritik lantaran dianggap menolak dialog sehat di dalam acara yang menggunakan embel-embel diskusi. Yang tidak kalah menarik, Capres nomor urut 2 tersebut mengatakan bahwa diskusi akan selesai jam 9 sebab dirinya sudah mau tidur. Jadi kalian saya beri solusi, kamu mendengarkan, jam 9 selesai ya, saya mau tidur. Jelas saja video Gibran tersebut viral menjadi perbincangan di media sosial. Gibran dianggap takut ditanya macam-macam oleh peserta yang hadir. Gimana tuh bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi. Dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka diduga blunder soal ibu hamil dan asam sulfat. Pernyataan tersebut kini viral di media sosial. Berdasarkan video yang beredar, Gibran diduga mengatakan soal itu saat menghadiri diskusi ekonomi kreatif. Di acara tersebut, Gibran membahas soal ibu hamil dan bagaimana kesehatannya terjaga. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi nggak? Sayangnya, Gibran diduga salah menyebut gizi yang dibutuhkan ibu hamil. Seharusnya ia menyebut asam folat, tapi yang terucap malah asam sulfat, yang mana malah berbahaya bagi ibu dan janin yang dikandungnya. Gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium, Mas. Salah ya? Iya, Mas. Itu salah, Mas. Itu kan jadi sorotan itu, Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh, Mas, kalau bukan asam sulfat? Di sana nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh, Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut dengan kemampuan biar warga. Gibran mengatakan, lalu ketika hamil harus dicek, misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi tidak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi apa tidak. Asam sulfat sendiri dapat ditemukan pada aki motor, baterai, sebagian produk deterjen, pupuk, dan pembersih kamar mandi. Zat kimia tersebut amat berbahaya bagi tubuh. Salah satunya bisa menimbulkan iritasi yang parah. Ini disebut dengan air aki zur. Yang dimaksud air aki zur itu adalah air aki yang digunakan pada saat pertama kali aki mau digunakan. Nah, kalau air aki ini gunanya hanya untuk menambahkan. Sebenarnya bahannya juga seperti air biasanya. Nah, kalau air aki ini bila terkena tangan atau ke besi bisa menjadikan karat, dan bila terkena tangan bisa menjadi gatal tangan-tangan kita. Jadi, jika tertelan, bahan kimia itu bisa membakar mulut dan tenggorokan, merusak lambung, dan bahkan menyebabkan kematian. Sementara itu, asam folat yang sepertinya ingin disebut Gibran memang diperlukan ibu hamil. Asam folat diperlukan dalam membantu pembentukan sel-sel dan sistem organ pada janin, seperti otak, sumsum tulang belakang, pembentukan sel darah merah, serta menjaga daya tubuh.